Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kabupaten Oku. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sungguh membanggakan dan sangat bangga sekali. Dan kita warga Kabupaten Oku dan Sumatera Selatan harus berbangga diri. Mengapa? Kita di sebelah kanan saya ini ada sosok atlet yang bawa nama harum Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tercatat sebagai warga Batu Marta 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita sapa dia. Selamat pagi, Ibu yang cantik. Selamat pagi, senyum pagi. Bu, kenalkan Bu. Kenalkan, ya. Nama saya Zuraima. Ya. Saya sebagai atlet MPC Kabupaten Oku dan kemarin mewakili Sumsel untuk bermain di Peparnas tanding 2017 ya, Junas ya. 2000 untuk di Pekan Paralimpik Nasional untuk yang ke-17 di Solo, Surakarta. Berapa hari di sana? 15 hari, Pak. Lumayan, setengah bulan. 16 hari 16 hari perjalanan. 16. Baik pemirsa sekalian, nih hasilnya nih. 16 hari mengikuti Pekan Paralimpiade cukup membanggakan. Nih, ibu kita, atlet kita ini mendapatkan 3 medali perunggu ya. Alhamdulillah. Memang kalau lihat perunggu ini itu tadi, tapi tingkat nasional. Dan ini ada piagam penghargaan. Piagam nih. Perunggu dan piagamnya sungguh sangat mengagumkan dan kita harus berbangga diri. Mengapa? Dikarenakan sosok wanita tangguh ini yang bernama Zuraima mendapatkan juara 3 kategori tunggal putri. TT ini apa TT ini? Klasifikasinya itu. 8 TT 8 kelas elit. Kelas elit dong. Lawan itu Pak, untuk pertandingan untuk kelas elit itu kita ngelawan dengan mereka yang sudah siap biasa main di internasional. Biasa main di internasional. Ya, itu kita mesti dapat nomor 3. Bu, bagaimana rasanya? Ibu yang main, seandainya saya liputan di situ, wah sangat bangga sekali. Mengapa? Dikarenakan ini putri Oku ya, yang sangat membanggakan, nggak tanggung-tanggung 3 medali ini langsung digaet. Tapi ini enggak adik pribadi ini. Diberikan untuk pribadi. Oh, diberikan untuk pribadi. Biasanya kalau tanding-tanding diambil oleh enggak, kalau dalam olahraga enggak, Pak. Oh, dalam olahraga enggak ya? Kalau untuk ini mungkin ya, kalau kami dalam olahraga enggak. Ini langsung ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Bepanas 17 sampai salah tahun 2024. DB Susanto SHMH. Bukan main. Dan Ketua PC Indonesia Seni Marbun. Pemirsa sekalian, membanggakan bukan? Jadi waktu itu apa namanya, Ibu? Kita coba cerita. Dari Sumsel itu berapa atlet? Kalau ke jumlah keseluruhan saya nggak begitu paham. Kalau 120 lebih kayaknya. 120 lebih kayaknya. Semua difasilitasi oleh provinsi. Difasilitasi. Ada kendala, ada suka, ada duka. Kalau ada suka dan duka tuh kalau dari ininya nggak ada sih Pak. Cuman kalau kita namanya kita latihan, sekian lama latihan tentu ada suka dan dukanya pasti. Tapi di saat tanding, di saat berlaga, tentu kita ingin jadi pemenang. Dan juga se-Indonesia loh. Ya, dari provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, Sumsel dari DPC Oku, MPC Oku ya, menoreh ataupun mendapatkan 3 medali perunggu tingkat nasional. Bangga bukan? Itu Bu. Jadi kembali lagi, kami dari Deteksi TV mengucapkan selamat kepada Ibu Zuraima, yang mana pagi ini baru bisa kita bincang-bincangnya. Terima kasih. Dikarenakan dengan sibuknya waktu. Nah, ini Ibu yang selalu menggelitik bagi saya,
saya baca di Facebook segala macam, kembali lagi ke masa lalu ya. Iya, Kalau masa lalu itu tahun 2023. 20 berarti. Yang kemarin ya 2023. Iya, tahun 2023. Awalnya kan 2020 dia berawal dari 2020. Oh, berawal dari tahun 2020 pemirsa sekalian. Tapi waktu itu masa Covid. 2021, 2022, 2023 pun sudah. Oh iya, tahun 2020 kita Covid ya. Iya. Waktu itu Oku, nah ini lagi pemirsa sekalian menoreh ya. Menoreh prestasi yang cukup membanggakan. Waktu itu kita ikut lomba inovasi pelayanan publik dari Menpan RB tahun 2020. 2020. Jadi waktu itu Oku masuk kategori top 45 besar. 45 besar dari se-Indonesia. Indonesia. Nasional lagi dong. Nasional lagi. Alhamdulillah pemirsa sekalian, waktu itu Oku. Nah, gimana kita kembali cerita? Masalahnya ini sudah kita ulas, kita ekspos berulang-ulang. Tapi pagi ini coba kita review kembali ya, ceritanya. Gimana Bu ceritanya? Waktu mengikuti inovasi pelayanan publik yang Kabupaten Oku masuk top 45 besar sehingga dapat reward dari Kementerian Pan RB. Jadi kalau bercerita kembali yang untuk tahun 2020 kemarin, pada tahun 2020 itu ada wabah ya kita ya, kena wabah penyakit yaitu COVID. Kemudian Menpan RB mungkin dengan adanya gitu kan harus ada kita berinovasi. Kita tetap berinovasi walaupun di rumah. Walaupun suasana dengan. Nah, jadi kami dari Dinas Sosial mengajak kami disabilitas untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Menpan RB ini. Tetap yang mengikuti acara tersebut memang instansi Dinas Sosial. Dinas Sosial ya. Tapi kami yang dilibatkan dari disabilitas. Jadi pada tahun 2021 mereka menjanjikan, belum menjanjikan, mereka berharap kita bisa masuk ke sekian besar. Ya, waktu itu. Ya, ternyata pada waktu itu kita masuk ke 99 besar kalau nggak salah ya. Nah, terus dipulang lagi, kita ikut lombakan lagi, dimasukkan lagi. Setelah masuk 99 besar, dilombakan lagi. Nah, kami pun bikin lagi program yang bisa memajukan untuk disabilitas. Nah, ternyata alhamdulillah kita masuk ke top 45 besar pemirsa sekalian. Tetap di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 pula di bulan Oktober apa September gitu kita diberikan hadiah berupa piagam terus termasuk juga dana yang dijanjikan. Nah, jadi kalau sebentar saya potong Bu. Sebelum itu kan ada Quickcon. Waktu di rumah kabupaten. Ya, ada siaran apa ya? Setelah masuk 90 ya? Setelah masuk 90 untuk menggapai ke 45. Ya, jadi waktu itu siapa-siapa saja yang di rumah kabupaten itu, ingat enggak Ibu? Bapak Tarmizi, Sekda. Yang panjang gelarnya panjang. Bapak Tarmizi, terus Bapak ada wakilnya, masih ada fotonya. Ya, siapa ada foto-fotonya. Nah, jadi untuk lanjutnya saya ingatnya Pak Tarmizi aja yang sudah berjanji pada waktu saya siaran kalau siaran langsung itu yang Zoom itu. Ya, meeting Zoom. Dengan kementerian. Jadi mereka pun menjanjikan kalau seandainya kami masuk 45 besar, karena harapan memang untuk 45 besar karena di situ enggak ada untuk nomor 3, nomor 5 karena kan per instansi tingkat. Nah, jadi masuk ke 45 itu sudah hebat dari sekian provinsi. Nah, kemudian alhamdulillah mereka juga menjanjikan dengan semangat kami berharap masuk, alhamdulillah ternyata tembus ke di 45. Jadi besar. Waktu difasilitasi oleh pemerintah ini saya tanya. Pertama awalnya kita ikut. Iya. Nah, difasilitasi enggak itu? Pertama kami biaya sendiri. Nah, itu tadi yang mau saya tanya, biaya sendiri. Waktu itu berapa anggota disabilitas yang terlibat? Kalau nggak salah kami orang 9 apa orang lupa sih sayanya. Itu hanya 13 sama dinas iya benar 13 orang dengan 9 disabilitas yang pendamping dari Dinas Sosial. Pendamping dari dinas disabilitasnya kita lihat sendiri video kemarin itu
Ada semua. Iya. Nah, jadi 9 itu setelah masuk top 90. 90 terus mereka Pemda terlibat. Baru terlibat, baru dibiayai. Nggak, biaya juga enggak. Kami hanya diundang ke kabupaten untuk diberikan ini, kita masuk ini, insya Allah nanti kita persiapkan untuk yang untuk siaran langsung itu, Zoom dengan kementerian itu, jadi di rumah kabupaten. Jadi sampai top 90 besar itu belum ada biaya PNS sepeser pun? Belum ada. Dari dinas? Juga belum biaya. Juga belum ada. Tuh pemirsa sekalian, kita mengingatkan cuman mengingatkan nih pelaku sejarah nih, ya. Nah selanjutnya setelah 45 besar mereka kita menang, yang ngambil hadiah ke Jakarta, yang ngambil piala ke Jakarta Pak Tarmizi dengan Pak Kadin Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial waktu itu ya. Jadi kami juga tidak diikutkan. Tapi tahu enggak? Dikasih tahu enggak? Enggak dikasih tahu tanpa pemberitahu. Cuman kami melihat dari Facebook mereka. Tapi tahu ya bahwasanya tim daripada disabilitas Kabupaten Oku menang top 45 besar. Mereka yang diundang ke Jakarta, mereka yang mengambil dengan alasan anggarannya kurang, jadi kami tidak diikutkan. Sebenarnya bagi saya pribadi ke Jakarta tuh umpamanya udah tiap hari tanpa dibiayai pun diminta pun cukup diberitahu, mungkin insya Allah saya berangkat, karena ini merupakan semangat kami, tujuan kami, ternyata dikabulkan oleh Allah. Setelah menang kami ditinggalkan begitu saja, kami menghadap pun kayak sepertinya menghadap nggak ditanggapin. Akhirnya, setelah tahu itu tentu ada hadiah. Ya, sesuai dengan yang dijanjikan waktu itu. Kalau nggak salah sih sekian miliar gitu loh. Tapi setelah mereka pulang dari Jakarta, dari Bu Desi, ketua kelompok kami. Bu Desi Bu Desi dari Dinas Sosial, Pak Kadin. Mereka kalau dari Dinas Sosial cukup transparan dengan kami, nggak pernah menutup-nutupi berapa. Dinas Sosial Oku cukup transparan dan tidak menutup-nutupi. Mereka juga sudah berusaha, Bu, kita bersih dana masuk 7,71 M. 7,71 miliar M. Nah, bukan ember, miliar. Nah, kita tegaskan di sini. Jadi hasil daripada perjuangan kami. disabilitas yang orang cacat ya, yang nggak punya kaki seperti ibu ini cacat nih. Memang kelihatan cantik atasnya, di bawahnya cacat. Iya. Ada yang sampai kursi roda. Ya, ada yang merayap-rayap. Semua mereka punya semangat untuk hidup. Tapi semangat walaupun kami cacat, walaupun kami terlahir cacat, tapi kami punya semangat untuk mengikuti. Termasuk ini tadi nih, ini kerjaan orang cacat ini. Saya yang tampan ini aja nggak pernah dapat ini, pemirsa sekalian. Saya yang tampan, memang tampan dikit gitu. Saya yang ganteng ini aja nggak pernah nih. Yang sempurna, cuman ngomongnya agak melebar-lebar dikit, nggak pernah tergapai ini. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali, Ibu. Setelah tahu, dinas yang ngasih tahu. Dan juga waktu itu interaktif waktu Kwikon ke Kementerian pasti ditanya kan. Nanti ada dana. Iya. Untuk apa dana ini? Nah, itu. Dari ditanya untuk apa? Kalau seandainya masuk biaya untuk kalau masuk 45 besar, berarti akan nanti diapakan? Kan dapat hadiahnya untuk apa? Jadi dari Bu Desi menjawab juga, termasuk Pak Tarmizi. Kami akan bangunkan rumah kerja disabilitas. Rumah kerja disabilitas, pemirsa sekalian. Jadi kami dengan janji tersebut, kami tentu berharap senang semakin diperhatikan disabilitas. Nah, alhamdulillah termasuk. Nah, ini kembali janji yang tidak tertulis. Waktu itu Pak Dr. Andes Haji Kurnia Aziz almarhum Bupati kita. Gimana ceritanya Ibu? Kalau saya bertemu langsung dengan Pak Kuryana. Bertemu langsung? Belum. Enggak. Karena waktu itu Pak Kuryana kan lagi sibuk, udah kayak mau apa nggak tahu juga ya tahun 2020 itu. Nah, jadi beliau menjanjikan melalui Pak Tarmizi. Ya, melalui Pak Tarmizi. Pak Tarmizi yang ngomong? Ya, melalui Pak Bu, pokoknya yang mendengarkan mereka kan mereka antar mereka yang bicara. Kalau kami kan tidak diikutkan lagi. Kami udah nggak menang kan. Kami akan diumrohkan. Janji Jadi, Pak
Pak Kuryana. Pak Kuryana diumrohkan. Tapi beliau bicaranya itu dengan yang pasti Bu Desi sama Dinas Sosial itu sudah diajak bicara oleh mereka akan diumrohkan. Jadi Ibu, kita pertegas pemirsa, Ibu tahu ceritakan diumrohkan itu dari mulut siapa? Bu Desi sama Pak Kadin. Pak Kadin, Bu Desi. Kita akan diumrohkan, Bu. Pak Kadinnya siapa? Pak Kadinnya Kepala Dinas Sosial yaitu Pak Saiful Kamal. Saiful Kamal. Jadi Ibu dengar langsung dari pembicaraan kedua orang ini. Dari mereka kalau untuk Dinas Sosial mereka sebenarnya cukup transparan dengan kami. Nggak ada nutup-nutup apa yang dijanjikan dengan jadi kata Pak Kadin sama Bu Desi. Insya Allah mudah-mudahan aja kita nanti berangkat umroh, Bu. Kalau masuk 4 sampai 8 besar. Tapi janji tinggal janji sampai saat ini tidak terwujud. Ya. Nah, baik, selanjutnya bagaimana 2001, 2002, 2003? Setelah 2020, 2021 kami ngadep ke Pemda. Ketemu sama siapa? Ketemu dengan Pak Tarmizi. Beliau menyarankan biar nanti kita bangunkan untuk ini. Nah, di tahun berapa, tapi menghadap itu pun udah seperti gimana ya, udah mulai susah kan, udah mulai susah. Di tahun 2022 pun saya ngadap lagi, Pak ini udah lewat. Sempat Pak Tarmizi mungkin udah dengan rasa nggak senang mungkin ya. Sempat saya dibentak. Saya mungkin salah pembicaraan saya, karena saya ingin bertanya Pak tentang dana kami kemarin. Terus saya langsung agak dikeras nada Pak Tarmizi. Ingat Bu ya, itu bukan dana Ibu katanya. Ya, ingat Bu ya, itu bukan dana Ibu. Dana itu bisa, itu logo, ada lambang Pemda di belakangnya Bu. Saya kemanakan pun dana itu bisa katanya. Jadi saya, oh ternyata bisa begitu Pak. Kalau memang Bapak bisa begitu ya silakan. Saya hanya kewajiban saya di sini sebagai mewakili kawan-kawan ini bertanya, karena Bapak sendiri yang sudah menjanjikan kalau dana itu akan Bapak bangunkan untuk rumah kerja disabilitas, kata begitu. Jadi setelah saya jawab seperti itu, Pak Tarmizi langsung nadanya, bicaranya langsung menurun, akan dijanjikan, akan begini, langsung dibangunkan. Tapi alhamdulillah tahun 2023 pun kami tunggu 2022. juga. Iya, sampai 2023 kami tunggu belum ada prosesnya. Akhirnya kami pun mulai bagaimana lah ya, namanya orang keinginan yang belum tercapai tentu udah ada rasa emosi. Terus kami pun tidak, ibaratnya dengan kemenangan uang sebesar itu nggak ada kami diundang. Nggak ada diundang, nggak diajak dimakan-makan. Nggak ada dikasih selembar ucapan. Kami nggak perlu sebenarnya untuk diajak makan-makan, diundang aja kami. Bagaimana kami mau masuk top 45, kami diundang ke sana, dihargai, diberi cara begini, dikasih tahu begini. Ternyata setelah menang pun kami udah seperti sampah gitu aja, dibuang gitu aja. Udah nggak. Karena padahal kami masuk uang banyak loh sebenarnya, bukan sedikit uang itu 7,71 M. Yang kami minta bukan semuanya. Yang kami minta dibangunkan saja rumah kerja disabilitas sesuai dengan itu. Akhirnya waktu berlanjut ketemu sama saya. Nih ketemu sama saya pemirsa sekalian. 2022. Cerita punya cerita. Waktu itu kita kontak langsung dengan PJ Bupati. PJ Bupati Bapak Teddy. Iya, waktu itu saya kontak melalui telepon saya. Ya. Dan saat itu dijanjikan juga. Anggarannya 2023 dianggarkan. Waktu itu kita akan ditunggu dan dipanggil oleh Kopi Joni Hotman Paris di Jakarta dan Bapak Mahfud MD di Jakarta. Kita berangkat. Di perjalanan sampai kita di Gelombang, kita disuruh pulang oleh Sekda Darmawan Irianto dan ditunggu oleh Bupati. Ya. Akhirnya kita pulang belakang, takut aku malu kalau jadi viral. Kita bertemu di rumah kabupaten. Lanjut berjanji, gimana cerita janjinya? Ya itulah sesuai dengan ininya. Akan dianggarkan untuk tahun 2023. 2023. Dianggarkan, tapi pelaksanaan 2024.
Semuanya lengkap, rekamannya lengkap, ada, rekamannya ada, perjanjiannya. videonya Cuman ada. pada saat kemarin itu karena saya udah merasa terlalu sering untuk dibohongi, merasa di PHP kan. Pada saat itu Pak Wahyu ada saksi, saya minta hitam di atas putih. Iya, benar. Apa kata Pak Wahyu? Saya janji, saya yang pegang, Bu. Kalau seandainya tidak terlaksana, saya yang akan. Nah, sekarang saya ngomong sama Pak Wahyu, Pak Wahyu, kalau saya yang merasa orang yang dibohongi nanti berarti orang yang pertama dibohongi adalah Pak Wahyu. Betul. Yang merasakan sakitnya berarti Pak Wahyu juga ikut merasakan sakit. Benar. Waktu itu PJ Bupati Teddy Melwansa mengatakan kepada kita, ya, akan dibangun tahun 2024. Tapi secerah harapan ada pada saat 2024 kemarin di awal kami diundang dari Dinas Sosial. Kami juga tidak ingin melibatkan Pak Wahyu, bukan, karena kami merasa dengan Dinas Sosial, mungkin Dinas Sosial ingin menjelaskan, kami diundang, tempatnya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan dekat di samping BPN. BPN, nah, dengan kantor Dinas Kehutanan, ya, dengan anggaran 2 miliar. Nah, kami menerima, alhamdulillah kami menerima. Ternyata kami hanya di PHP lagi, pemirsa sekalian. Di PHP-in lagi. Jadi saya tegaskan pemirsa sekalian, saat itu ya, PJ Bupati Teddy Melwansa di hadapan dinas instansinya, di hadapan rekan-rekan disabilitas, dengan saksi dan saya yang sempat saat itu ribut dengan kepala dinas sosial di rumah kabupaten, Teddy Melwansa berjanji dan dia mengatakan tidak akan di PHP lagi dalam rekamannya, bahwasanya tahun 2024 akan dibangun rumah disabilitas dan rumah kerja disabilitas. Dia pun berjanji akan membangun lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Itu janjinya dengan kami. Jadi pemirsa sekalian, dengan dana 7,71 miliar itu akhirnya disepakati dan saya lihat sendiri keputusan DPR itu 2 miliar, Ibu. Ya. Akan dibangun di ex kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu, di sebelahnya BPN. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, tanggal 4 November, hal tersebut tidak terwujud, sementara waktu terus tinggal berapa hari lagi. 2024 berganti 2025. Akhirnya saudara kita, rekan-rekan kita, masyarakat kita yang telah berbuat untuk kebaikan Kabupaten Oku masih tetap menelan pel pahit dan masih tetap di PHP oleh pemerintah Kabupaten Oku. Ini zolim namanya. Waktu itu Teddy Melwansa juga berkata, kan kita ini zolim katanya. Akhirnya ditelan ini. Ya, beliau sendiri yang mengatakan memang benar. Oku berarti menzolimi. Dan akhirnya ini dizolimi lagi. Kita dizolimi. Tidak mungkin dong akan dibangun dalam waktu yang singkat ini. Apalagi kita ketahui dana Oku. Terus yang akan saya pertanyakan, kalau sudah dianggarkan 2 miliar itu dananya dikemanakan? Nah, itu yang saya pertanyakan. Kalau kemarin kami sudah dianggarkan, udah diputuskan di DPR, dianggarkan 2 miliar. Terus tidak jadi dibangunkan. Kemana dananya? Itu. Kalau memang merasa sulit, oke lah, aku terima nih. Kalau memang merasa sulit untuk membangunkan ini, oke. Umrohkan kami, beri kami sesuai dengan kemenangan usaha kami selama ini. Cukup. Cukup aja. Cukup. Ya. Beri kami, umrohkan kami. Jadi maksudnya gini, Bu. Jadi ada merasa menikmati. Kami merasa menikmati. Kami sama aja, Pak. Ya. Kami memperjuangkan untuk kawan-kawan disabilitas, nggak bisa. Sekarang untuk kami pun kami nggak menikmati. Sekarang kami setidaknya kalau memang dana itu sudah nggak cukup, nggak bisa dibangunkan, oke, kami menerima. Tetapi apa yang untuk kami lakukan selama ini tolong dihargai. Jangankan serupiah, selembar kertas pun ucapan terima kasih lagi tidak. Nah, dihargai. Kalau memang dana kita sudah terbatas, keuangan kita memang sudah nasib disabilitas mungkin selalu dibegitukan. Nggak tahu juga saya bagaimanapun kami mau berjuang. Kalau memang yang di atas nggak ada rasa kasihan dengan kami, tidak memberikan kesempatan untuk kami, mungkin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yakin, Bu, setiap yang zolim akan ada azab.
Ya. Ya. Intinya buat kami, oke, kalau memang kita memang belum bisa, oke, ajak dong kami, Ya. ajak undang kami, bagaimana kembali, Bu? kan seperti Undang kemarin, kami, kan? Kemarin undang kan bisa kami, bukan kami. Bisa kembali kemarin dikarenakan takut Oku malu, takut Oku viral. Akhirnya kita masih harusnya udah permasalahannya ini ya. udah sampai ke atas, tapi kami tetap redam. Dikarenakan kita karena menjaga Oku. kita merasa bagian dari Oku, Iya. tapi ternyata apa? Kami menelan pil pahit lagi untuk yang kesekian kalinya. Okay. Yang sakit lagi kami kemarin apa enggak? Sudah dianggarkan 2 miliar. Sekarang anggaran dengan 2 miliar itu kemana dananya? Kami udah merasa bangga aja, alhamdulillah. Ya kita senang, kita nggak mikir siapa yang mau bangun segala macam. Iya. Yang penting dibangunkan. Dibangunkan. Berarti hasil karya kita itu ada. Hasil perjuangan kami. Itu. Hasil perjuangan. Pak. Usia kita tidak tahu, umur kita tidak tahu. Setidak-tidaknya kita akan sudah menorehkan kepada generasi. Iya, benar. Bahwasanya ini hasil perjuangan kita. Ini perjuangan ini juga bukan untuk saya pribadi. Toh pemerintah juga akan diringankan dengan adanya rumah kerja itu, Pak. Pasti akan sangat diringankan. Mereka disabilitas yang tadinya menjadi beban dalam keluarga dengan adanya tempat usaha untuk mereka, kita membantu mereka justru kan. Tapi pemerintah tidak sampai ke sana pemikirannya. Inilah pemirsa sekalian nasib disabilitas yang di Kabupaten Oku. Tapi kita tetap berbangga dengan 3 medali perunggu ini. Ya, ini seorang atlet, seorang ibu yang cantik ini. Masih ketua Bu HWDI? Ya, masih. Apa itu HWDI? Himpunan Wanita Disabilitas Himpunan Wanita Indonesia. Disabilitas Indonesia. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Disabilitas. Tuh, pemirsa sekalian, yang disabilitas saja bisa menghasilkan. Bukan main, sangat membanggakan. Ya, berulang-ulang kali saya katakan, saya saja tidak bisa menghasilkan ini untuk Sumsel dan untuk Kabupaten Oku. Tapi seorang ibu kita ini yang walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam keadaan disabilitas, tetap semangat dan berjuang. Alhamdulillah menghasilkan 3 medali perunggu tingkat nasional. Dan juga kembali lagi pemirsa sekalian, kita berharap semoga atlet kita, ibu kita yang cantik ini tetap sehat. Amin. Tetap selalu berupaya bagaimana untuk menjadikan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih pemirsa sekalian. Inilah sekelumit hidup dan kehidupan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mudah-mudahan bagi yang menonton, ini tidak ada maksud apa-apa, demi Allah. Kami tidak bermaksud lain dikarenakan kami yang dijanjikan, kami yang diingkari, termasuk saya. Termasuk saya ikut bertanggung jawab dalam hal ini, selalu dijanjikan. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi baik, semuanya ini akan menjadi catatan untuk ke depan. Baik pemirsa sekalian, dengan ucapan terima kasih Anda telah menonton dan Anda telah peduli kepada kami. Silakan Ibu, kalau masih ada yang mau disampaikan. Terima kasih untuk semuanya, dan harapan saya, minta maaf untuk Bapak Teddy, bukan berarti saya ingin mempergunakan kesempatan pada saat ini, tidak Pak. Saya hanya ingin mengingatkan janji-janji Bapak, dan kemarin pun saya sangat senang karena Bapak mengatakan kalau kami sudah dizolimi, tetapi kalau kami kemarin dizolimi, kalau sekarang apa namanya Pak? Itu yang lebih dari zolim. Ya. Kalau dana kami sudah dianggarkan 2 miliar, kemana Pak anggarannya perginya Pak? Itu aja Pak, cukup. Mudah-mudahan Bapak tetap memperhatikan kami ke depannya. Baik, pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama atlet yang cukup membanggakan bagi bumi Sriwijaya Sumatera Selatan, bagi bumi Sebimbing Sekudang Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari Desa Batu Mata 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Raden Muhammad Wahyu, TV Deteksi mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.